Ya, halo. Jumpa lagi bersama saya Sabto Tekno. Sekarang saya akan membahas mengenai lampu UV. Bagaimana lampu UV bisa melumpuhkan virus-virus yang banyak terjadi saat ini. Ya, untuk eh, membersihkan suatu ruangan, yaitu kita membutuhkan lampu UV. Ya, lampu UV-nya seperti ini. Ya, cara kerjanya, kalau untuk ruangan saya biasanya menggunakan ini, jenis yang ini. Jadi lampu UV itu banyak jenis-jenisnya, dan untuk ruangan bagi saya yang seperti ini lebih mudah dan lebih simpel ya. Cara kerjanya, yang pertama kita harus menggunakan pengaman. Jadi lampu UV ini sebenarnya aman digunakan, sebatas kita aturan pemakainya sesuai yang dianjurkan. Jadi ini lampu UV ini sinarnya tidak boleh mengenai mata ataupun kulit kita ya. Jadi kalau cuma sebentar oke, tapi kalau berlangsung lama itu bahaya. Makanya saya menggunakan pengaman ya. Untuk ruangan ya, itu simple aja, kita menggunakan misalkan sambungan kabel atau apa. Nah, ini lampu UV-nya untuk membersihkan virus dalam ruangan, karena kalau dalam ruangan kita tidak mungkin memberikan penyemprotan disinfektan di dalam ruangan ya kan. Otomatis kita menggunakan lampu UV aja untuk agar ruangan kita lebih bersih dari virus ya. Nah, ini seperti ini. Nah, dinamakan lampu UV karena dia sinarnya warnanya ungu ya. Kalau dalam keadaan terang dia nggak begitu terlihat, tapi kalau dalam keadaan gelap dia sinarnya terlihat. Nah, untuk membedakan mana lampu UV yang asli ataupun bukan ya, perbedaannya yang pertama kita bisa melihat dari misalkan uang ya. Ya seperti ini. Ini cahaya harus kita redupkan dulu ya. Nah, terlihat kan? Jadi, nah, untuk membedakan mana uang asli atau yang palsu, jadi terlihat dari kita menggunakan lampu UV. Nah, seperti ini. Nah, tapi ruangannya harus digelapkan dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ada nomor seri-serinya, yang kalau tidak menggunakan UV tidak akan terlihat. Seperti ini kita membedakannya ya. Ini sampai berapa lama ya? Ya kalau untuk ruangan, untuk membersihkan ruangan itu sekitar 30 menit saja sudah cukup ya. 30 menit sudah cukup. Nah, ruangannya saya terangkan lagi ya. Jadi ruangan ya kita gini aja selama 30 menit ya sudah cukup bersih, kita bisa matikan. Kemudian setelah 30 menit ya, itu kalau kita mau tambahan kita bisa menggunakan saklar yang kalau untuk tambahan kita bisa menggunakan saklar yang seperti ini ya. Nah, ini bisa lebih mudah, ataupun kita menggunakan timer. Jadi setelah 30 menit kita set, kemudian lampu UV-nya kita set selama 30 menit, nanti dia akan mati sendiri. Jadi variasi-variasi itu sih terserah saja bagaimana kita mau menggunakan tambahannya seperti apa. Saya saranin sih kalau mau tambahan pakai timer bisa, ataupun menggunakan saklar seperti ini juga nggak masalah ya. Ya, untuk ruangan sekitar 30 menit itu udah cukup, ruangannya itu menjadi bersih ya. Kemudian penggunaan lampu UV itu bisa diaplikasikan seperti apa lagi. Kita bisa menggunakan lampu UV ya, ini seperti boxnya seperti ini ya. Nah, ini box itu kalau kita misalkan habis berpergian keluar rumah, aktivitas kita sehari-hari, selain baju-baju atau celana ataupun dompet ataupun kunci apa aja ya, setelah kita keluar harus kita membersihkan
dahulu ya, kemudian baru kita taruh di tempat yang biasa kita taruh ya. Untuk boxnya ya, kita bisa menggunakan box apa aja. Jadi kita biasakan punya box-box bekas, itu bisa kita gunakan ya. Cara membuatnya juga mudah ya. Nah seperti ini, tapi kita menggunakan lampu UV nya yang seperti ini ya. Ini tinggal kita kasih perekat aja, kita lubangi ya. Boleh ditaruh di tutupnya ataupun ditaruh di wadahnya. Nah misalkan ditaruh di wadah sini lampunya, itu nggak ada masalah. Kita tinggal taruh pakaian ya, pakaian dompet atau apa yang memang kita ingin bersihkan ya, tinggal taruh saya sini, kemudian kita tutup aja. Nah seperti ini. Jadi kita tunggu selama berapa saat, udah selesai tinggal kita matikan lagi ya. Jadi posisi lampu mau di sini ataupun ya, posisi lampu ya mau ditutupnya ataupun di ininya itu terserah gitu, atau tutup ataupun di sininya itu nggak ada masalah. Jadi kalau mau tambahkan itu kita menggunakan timer ya, timer yang itu kita set 20 menit 30 menit atau berapa itu terserah, nanti dia akan mati otomatis ya. Itu untuk tambahannya. Untuk variasi lain sih terserah. Jadi lampu UV kita bisa banyak manfaatnya. Jadi tidak hanya buat ruangan, dia untuk membersihkan pakaian kita habis dari luar, itu juga bisa kita menggunakan box seperti ini ya, itu juga bisa. Kemudian box ini juga multifungsi, jadi kalau kita mau membersihkan ruangan juga caranya sama. Jadi tinggal misalkan dari box seperti ini kita balik ya. Kalau boxnya kita balik seperti ini kan bisa untuk membersihkan ruangan gitu, selain daripada kita untuk menaruh pakaian kotor sehabis kita keluar rumah aktivitas. Jadi tinggal dibalikan saja tutupnya, ataupun kalau memang posisi lampu ada di sini ya, itu tinggal dibuka aja. Itu juga bisa digunakan sebagai pembersih virus daripada ruangan. Jadi seperti ini ya. Itu nyalain seperti ini. Jadi sangat efektif ya lampu UV ini untuk membersihkan ruangan indoor. Kalau ruangan outdoor kita bisa menggunakan disinfektan, nggak ada masalah. Yang penting kalau untuk indoor kita bisa menggunakan variasi daripada lampu UV itu, mau yang seperti ini ataupun yang seperti ini, sama aja tergantung seleranya. Ini juga bisa dimasukkan juga ke dalam box ya. Jadi tinggal kita beri lubang, kita kasih perekat, ini sudah bisa dimasukkan. Jadi cuman kalau untuk box saya sarankan sih lebih pakai yang seperti ini ya. Jadi lebih mudah gitu kan. Ini nggak perlu pakai boxnya, itu nggak perlu dilapis ya apa-apa, karena memang kan ukuran lampunya ini sudah cukup ya. Jadi boxnya juga kan nanti bisa dibersihkan ya, kita setelah pemakaian boxnya juga harus dibersihkan juga gitu, agar lebih steril. Jadi cara ini yang saya gunakan, semoga cara ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam membersihkan virus di dalam ruangan, baik ya di indoor ya. Kalau untuk outdoor juga sebenarnya lampu UV ini bisa-bisa saja ya, kita tinggal taruh di teras atau apa, itu untuk membersihkannya itu bisa juga. Jadi virus-virus itu bisa melumpuhkan virus, jadi lingkungan kita menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Sekian dan terima kasih.
Dari saya Sabto Techno, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua.